sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Mas Satwa Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update ikan cana maru yang sudah 1 bulan ya teman-teman. Saya treatment dengan menggunakan pakan untuk menaikkan warna biru ya, dan tujuannya itu untuk treatment bagian batiknya ya teman-teman. Dan sekarang ikannya seperti apa, langsung saja kita lihat dan kita bahas nanti di akhir. Kita tarik kesimpulan ya untuk 1 bulan ini, karena treatment 1 bulan itu sebetulnya sangat singkat sekali ya teman-teman. Tetapi kalau ada perubahan, nah otomatis itu sudah cenderung ke berhasil ya teman-teman, atau sudah positif ya teman-teman. Dan oke, langsung saja kita lihat ikannya ya. Nah, oke teman-teman, ini dia ikan cana marunya ya, yang sudah 1 bulan saya treatment dengan pakan untuk penaikan warna biru ya. Tetapi mohon maaf sekali, karena kemarin itu sebetulnya ini sudah saya ganti air, tetapi untuk warna birunya masih kelihatan ya di airnya karena tidak full. Takutnya ikannya malah stres ya teman-teman, jadi saya ganti airnya setengah saja dan saya tambah lagi. Dan untuk waktunya itu biasanya 2 hari 3 hari ke depan itu saya pasti ganti lagi setengahnya sampai airnya jernih ya teman-teman. Kalau misalkan langsung saya ganti air semua, takutnya ikannya malah mager, atau nanti dampak buruknya bahkan bisa menjadi sakit ya teman-teman. Dan untuk sekarang kita langsung saja bahas perubahan pada ikan ini ya, yang memang tidak jauh berubah ya dari sebelum saya treatment dengan menggunakan pakan ini sampai sekarang ya. Dan untuk perubahan yang terlihat, walaupun ini hanya sedikit ya, kita bisa lihat di bagian ekor ya teman-teman. Nah, sebentar tuh, di bagian ekor sekarang sudah ada putih-putih ya seperti cabung. Nah, itu motif yang muncul setelah saya treatment dengan menggunakan pakan pewarna biru ini ya. Jadi untuk bagian ekor ini berubah ya teman-teman. Dan untuk bagian fin atas, nah untuk selanjutnya kita lihat fin atasnya. Nah itu dia teman-teman tuh. Untuk fin atas bagian depan, nah itu berubah ya, warna putihnya semakin melebar. Lalu untuk ke belakangnya itu warna putih ke biru-biruan ya teman-teman. Lalu untuk warna putih yang ada di dekat tubuhnya ya teman-teman, atau di bagian fin atas tetapi motif yang paling bawah ya. Nah itu warna putihnya semakin bersih dan semakin kelihatan ya teman-teman. Nah jadi untuk bagian fin atas juga ini sebetulnya ada perubahannya, walaupun hanya sedikit ya. Tetapi kalau sudah berubah seperti ini, kita tinggal tambah durasinya saja ya, karena di 1 bulan sudah ada perubahan. Otomatis kalau kita coba 2 bulan 3 bulan bahkan lebih, nah itu pasti akan berubah ya teman-teman. Dan jika teman-teman ingin coba, silahkan dicoba saja ya, karena sudah terbukti untuk warna kuning dan untuk warna bar, lalu untuk bunga ini tidak bermasalah ya teman-teman. Tidak ada pengurangan ataupun tidak ada efek samping ya untuk warna lain pada ikan ini ya, baik itu warna putih yang ada pada bunga, lalu untuk warna hitam pada barnya, dan untuk warna kuningnya ya basic si ikan ini tidak ada perubahan ya teman-teman. Pakan pewarna biru ini tidak berpengaruh ya, tidak ada efek yang mengurangi hal-hal yang ada pada tubuhnya ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya kita lihat bagian fin bawahnya ya. Nah untuk fin bawahnya, kemarin kan kita suka menghitung bulatan-bulatan sempurna ya teman-teman, motif bulatan yang sudah sempurna bagian fin bawah. Nah sekarang
ini bertambah lagi satu teman-teman. Ada 1 2 3, sebentar ya, 1 2 3 4 5 6 7 teman-teman. Nah sekarang bulatan sempurnanya itu sudah 7 ya, dan kemarin waktu 2 minggu sama 3 minggu itu masih 6 ya, tidak berubah. Tetapi untuk 1 minggu terakhir sampai sekarang ya sudah 1 bulan, untuk 1 minggu terakhir ini bulatan yang ada pada fin bawahnya bertambah lagi teman-teman. Dan untuk motif-motif yang ada di ujung fin bawah ya, bagian belakang, nah ini sudah putih dan kebiru-biruan juga ya, seperti yang ada pada fin atas dan juga pada ekornya ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya mungkin ikan ini ya karena di air yang bening dan juga hanya menggunakan pakan pewarna biru saja, ini sudah kelihatan ada perubahan. Dan tidak perlu dengan menggunakan air daun ketapang juga ya teman-teman, tetapi kemungkinan besar mungkin ya dengan air daun ketapang bisa lebih cepat atau justru malah lebih lambat ya perubahannya, saya juga tidak tahu ya teman-teman. Dan untuk percobaan treatment kali ini dengan air biasa ya, bukan air daun ketapang, ini menunjukkan ada perubahan ya teman-teman. Berarti saya tidak perlu lagi mencoba dengan air daun ketapang ya, kecuali kalau kita penasaran apakah dengan air daun ketapang itu akan lebih cepat perubahannya atau justru malah lebih lambat dari ini. Nah itu saya pasti akan mencobanya ya teman-teman. Silahkan tambahkan saja di kolom komentar apakah saya harus coba atau seperti ini saja sudah cukup ya. Silahkan pokoknya tambahkan di kolom komentar untuk saran dan masukannya ya teman-teman. Tetapi untuk sekarang ini karena di ikan saya ada perubahan, jadi teman-teman yang ingin mencobanya di ikan kesayangannya ya, silahkan dicoba saja ya teman-teman. Kalau misalkan tidak berefek pun setidaknya saya bisa buktikan kalau di ikan saya masih tetap aman ya, untuk warna kuning, warna bar, sama untuk bunganya, lalu untuk cabungnya juga tidak berubah ya teman-teman, atau tidak menunjukkan perubahan yang negatif ya teman-teman dari pakan yang saya gunakan ini ya teman-teman. Dan untuk selanjutnya ya, jika teman-teman ada saran juga untuk treatment yang lain, silahkan tambahkan di kolom komentar ya. Dan teman-teman juga mungkin bisa menilai sendiri, kalau misalkan ikan ini kurang kuning, berarti teman-teman bisa kasih saran saya menaikkan warna kuningnya lagi dengan treatment yang lain lagi ya, yang belum saya coba pastinya, supaya di samping saya treatment ikan ini, saya juga bisa bereksperimen lagi dengan treatment-treatment yang lain supaya menambah pengetahuan kita bersama-sama ya teman-teman. Dan untuk treatment yang sudah saya gunakan untuk mewarnai ikan ini, salah satunya itu dengan udang kering, terus udang red ya, terus udang mistik ya teman-teman, udang mistik yang bisa membuat orange ya, lalu dengan pakan untuk menaikkan warna merah juga pernah ya teman-teman. Dan untuk daun ketapang juga sudah saya coba, untuk udang basah juga saya pernah coba ya. Nah jika teman-teman ada saran dan masukan lagi ya untuk saya, silakan pokoknya tambahkan saja ya, jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, tambahkan di kolom komentar ya teman-teman. Dan untuk bunga, lalu untuk treatment batik juga, jika ada treatment yang lain ya yang bisa saya coba, nah silahkan tambahkan juga ya di kolom komentar. Dan itu juga sama teman-teman, supaya saya bisa treatment ikan ini sambil saya percobaan ya, sambil saya eksperimen, supaya kita lebih tahu lagi ya beragam cara ya teman-teman untuk treatment ikan Canamaru ya. Nanti kita bisa pilih-pilih saja kalau misalkan kita sudah tahu beberapa treatment yang bisa diterapkan ya. Dan untuk treatment kali ini saya simpulkan ini berhasil, tetapi balik lagi ke si ikannya ya teman-teman, ada yang cocok, ada juga yang tidak. Lalu untuk airnya juga sama teman-teman, kalau misalkan di ikan saya berhasil, itu tidak lepas dari airnya juga ya, karena
air di tempat kita itu sangat berpengaruh untuk keberhasilan treatment ya. Dan untuk ikannya juga itu sebetulnya ada yang cocok, ada juga yang tidak ya. Tetapi apa salahnya kita coba, dan apa salahnya juga teman-teman kalau misalkan mencobanya ya. Setidaknya di ikan saya ini bisa dibuktikan tidak memberikan dampak buruk ya teman-teman untuk ikannya dan untuk kesehatannya juga ya. Dan oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.